Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai jam 10.15 ya. Ya Pak.
Oke, sudah jam 10.15 saya buka ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih yang sudah hadir di mata kuliah Knowledge Management pertemuan pertama setelah liburan semester yang tidak panjang itu ya. Cuma beberapa minggu doang, tapi nggak apa-apa. Saya harap di semester baru kali ini teman-teman semua bisa lebih semangat lagi. Apalagi semester 6 ya. Ini semuanya sudah akan disibukkan ya oleh KP ya. Kayaknya nih yang masuk di sini udah pada ini ya ngurus juga ya untuk surat pengantar. Kemarin juga sempat ada yang chat saya lupa siapa ya nanya terkait perpindahan tempat KP ya, itu boleh saja asalkan di tempat yang sebelumnya itu sudah ditolak. Jadi harapannya di semester 6 ini kalian semua lebih semangat lagi. Yang jelas semester ini akan mulai memasuki semester yang lebih berat lagi dibanding semester-semester sebelumnya karena semester 6 ini ada KP, semester 7 ada Medpen, semester 8 kalian akan skripsi. Jadi eh, pe- kehidupan perkuliahan kalian akan mulai getting serius gitu kan. Dan juga saya harap teman-teman sekalian tetap menjaga kesehatan dan kewarasan kalian semua. Oke, untuk mengawali perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharingkan pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, selesai. Sebelum saya mulai, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Eh, ini kayaknya saya pertama kali juga mengajar SI semester 6 ya. Bentar, saya tak buka dulu. Knowledge management. Oke, daftar presensi. Aulia Puspa Nabila. Hadir, Pak. Oke, Firly Adinda. Intan Ratnasari. Intan, ada? Intan Ratnasari. Kamalia Mardia. Oke, nggak ada juga. Muhammad Fahmi. Hadir Pak. Oke. Ini Mas Fahmi yang kemarin, bukan ya, Mbak Farur ya. Farur beda-beda. Mas Fahmi udah pengajuan, Mas. Iya Buat Pak, udah pengajuan. Tapi kemarin kan sempat hubungin Pak Aziz. ah, Dia udah ada 5 pembimbing. Jadi tadi aku asal ngirim Pak. Jadi belum tak ganti Pak Fauzi. Kan kemarin saya sempat WA Pak Fauzi ya. pernah ya? Kok saya lupa. Ya, kemarin sempat WA Pak Fauzi. Oh iya, Re. Lupa Tapi saya balas. uh, Oh iya, iya. nah tadi aku ngirim toh, tapi belum tak ganti masih Pak Aziz gitu Pak. Oh, oke, oke, oke. Rencana di mana, Mas? Mas Fahmi? Saya di Jogja ya Pak. Oh, alah. Ya, 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 ya. Terus untuk KP rencana di? Rencana ini saya di tempat kerja sendiri di Teratik Oh, di Solusi. mana, Mas? Era Tekno Solusi, Pak. Oh, oke, oke, oke. Tapi berarti udah koordinasi ya sama tempat kerjanya ya? Udah. Oke, oke, oke. Ya udah, nanti segera aja kalau gitu diajukan ya. Ini apa namanya untuk yang kemarin mengajukan dospem ya itu juga belum tentu akan menjadi dosen pembimbingnya ya karena persebarannya akan saya bagi lagi dan akan saya samaratakan dengan dosen pembimbing yang lainnya. Tuh, jadi bisa saja yang kemarin misalnya let's say mengajukan ke Pak Aziz, bisa saja nanti ujungnya adalah di Pak Nanang atau di Pak Tunas, begitu juga dengan yang mengajukan di saya bisa saja
tiba-tiba di Pak Aziz, Pak Nanang atau di Pak Tunas ya seperti itu. Jadi ajukan saja nanti kemudian ketika sudah mendapatkan surat pengantarnya di situ saya akan sekalian mengumumkan siapa dosen pembimbing resminya seperti itu. Oke, ini saya next lagi berarti nanti segera dikirimkan aja Mas Fahmi ya. Oke, next Mbak Wulandari ada? Mbak Wulan? Hadir, Pak. Oke. Oke, sip kalau gitu ya. Ini apa nih chat? Oh, Mbak Kamal sedang rusak. Oke, Mbak Kamal hadir. Sip. Oke, di pertemuan pertama ya kita chill aja lah ya gitu kan. Nggak usah yang berat-berat dulu, cepet aja juga untuk pertemuan pertama. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya barulah ya akan apa namanya memasuki materi ini. Saya izin untuk share terkait dari PS-nya terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, RPS dari Knowledge Management ya. eh ini latar belakangnya ya, mata kuliah knowledge management ada salah satu mata kuliah pokoknya intinya knowledge management ini adalah mata kuliah yang akan membahas terkait bagaimana kita dapat mengolah sebuah pengetahuan gitu ya, kita simpan di dalam memori ya, di dalam namanya knowledge base gitu kan, yang kemudian dari knowledge base tersebut bisa dijadikan sebuah output atau outcome yang memiliki makna ya, yang bisa memiliki eh apa ya, bisa mempunyai value ya menjadi sebuah informasi baik itu untuk organisasi, unit bisnis ataupun end user atau halayak banyak lainnya seperti itu. Ya, untuk bobot SKS-nya adalah 3 ya. Pada dasarnya knowledge management ini adalah mata kuliah teori, tetapi ya mungkin ya semester 6 ya kalian sudah banyak mendengar ya kalau mata kuliah saya walaupun itu teori, tidak mungkin saya hanya teori saja gitu kan. Pastinya output atau outcome dari mata kuliah saya ini merupakan sebuah hal yang memang implementatif atau praktikal seperti itu. Jadi ada hasil jadinya, tidak sekedar kalian UTS UAS nek monoto yang enggak gitu ya. Tapi UTS dan UAS pun saya pada dasarnya tidak akan bersifatnya ya, tidak bersifat esai lah atau PG lah seperti itu, tetapi memang UTS ataupun UAS ya pada mata kuliah saya itu akan bersifat project seperti itu. Sama dengan knowledge management pun juga akan bersifat project. Ya, kompetensi ya yang diharapkannya memiliki pemahaman terhadap konsep knowledge serta bagaimana knowledge tersebut tercipta, berubah, dikelola dan diaplikasikan. Peran knowledge management terhadap organisasi dan memahami strategi untuk studi lanjutan dalam penciptaan pengetahuan, engineering dan transfer. That's this one is the one of the most important ya in the knowledge, apalagi di knowledge management karena transfer knowledge itu wow sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sulit untuk dilakukan ya. Ibaratnya orang apalagi kemudian bisa disistemkan, oh, normally orang akan reluctant untuk berbagi. Kenapa? Karena apalagi sudah bersifatnya pakar, expertise dan sebagainya ya, mereka pasti akan merasa itu menjadi sebuah threat sendiri untuk mereka gitu kan. Jadi penting ya di dalam knowledge management, di mata kuliah knowledge management ini bagaimana ilmu komunikasi kita dilakukan untuk bisa apa? Untuk bisa persuade, bisa meyakinkan, bisa encourage dari narasumber kita, dari sumber kita, dari apa namanya responden kita untuk melakukan knowledge transfer yang mereka miliki kepada diri kita seperti itu. Ya, serta dalam representasi organisasi dan pekan pengetahuan untuk media pembelajaran ya, laptop, PC, proyektor karena kita di perkuliahan knowledge management ini akan ada 7 pertemuan yang sifatnya adalah offline ya.
Jadi 7 online, 7 offline ya itu nanti biasanya akan saya kabari apa namanya di awal minggu lah ya, apakah kita akan online atau offline karena akan disesuaikan dengan jadwal saya juga. Untuk online kita akan bersifat Zoom, e-learning dan YouTube. Karena perkuliahan saya sering juga bersifatnya adalah asinkronus, ya, di mana kalian akan memanfaatkan media e-learning dan YouTube dengan sebaik mungkin, seperti itu. Untuk daftar pustaka yang akan digunakan ya, ada dari Awad Elias ya, terkait knowledge management dan juga buku saya sendiri ya, terkait pembuatan sistem pakar identifikasi masalah power loss, seperti itu. Untuk rancangan pembelajaran yang pertama, ya ini CPL-nya ya sikap ya bisa di sendiri lah ya baca untuk keterampilan umum ya. Ini yang poin penting ya dari nomor 5 ya, mampu menerapkan konsep-konsep dan knowledge management untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengorganisir dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi dan juga mampu mengevaluasi dan memilih teknologi informasi yang tepat untuk mendukung kegiatan pengembangan pengetahuan. CPKK-nya bukan kartu keluarga ya, tapi keterampilan khusus. Yang pertama memahami konsep-konsep pada knowledge management dan juga mengimplementasikan knowledge management menjadi sebuah sistem atau aplikasi. Ya, untuk CPP-nya ya ini standar aja lah ya, nah, bisa dibaca sendiri. Kemudian CPMK-nya yang satu ada mampu membuat infrastruktur basis pengetahuan yang efektif dan efisien. Apa saya tekankan efektif dan efisien karena basis pengetahuan oke, that's good thing gitu kan to have itu challenge pertama untuk melakukan transfer knowledge, tetapi yang challenge kedua adalah bagaimana kita dapat mendevelop sebuah infrastruktur basis pengetahuan yang efektif dan efisien. Kenapa saya bilang atau tekankan pada efektif dan efisien? Basis pengetahuan pada dasarnya memiliki ratusan bahkan ribuan data di dalamnya. Ketika kita membangun sebuah infrastruktur basis pengetahuan yang not effective and not efficient, both not ya keduanya, maka bisa dipastikan bahwa sistem atau aplikasi yang kita miliki tidak berjalan dengan optimal dan itu akan mempengaruhi performa dan bagaimana user experience ketika menggunakan sistem ataupun aplikasi yang kita miliki. Yang kedua adalah mampu membuat sebuah sistem pakar dengan menerapkan inference engine yang sesuai ya. Di sini. Nomor 2 ya. Knowledge management banyak tipenya, banyak jenisnya. Tetapi ya, saya akan mengambil sebuah atau tipe knowledge management yang paling mudah untuk diimplementasikan ataupun ditransferkan menjadi sebuah apa namanya produk ataupun project dari mata kuliah ini, yaitu saya akan mengambil satu sisi yaitu dari sistem pakar. Jadi kita akan banyak ya membahas terkait sistem pakar di dalam perkuliahan kali ini. Ada inference engine, ada memory, ada blackboard, kemudian ada reasoning dan yang lainnya seperti itu. Dan yang terakhir ada nomor 3, menghasilkan paper terkait knowledge management. Ya, tidak hanya Prof Ono ya. Karena kalian sudah semester 6 ya. Semester 6 kalian sudah mulai harus apa namanya, berpikir bagaimana cara membuat paper, cara menghasilkan paper, dan saya harapannya adalah paper yang kalian buat itu sudah memenuhi tingkatan atau level untuk dilakukan publikasi kepada jurnal nasional terakreditasi, at least Sinta 5, Sinta 4 lah ya. Tapi harapannya kalau oke. Apa namanya, harapannya bisa Sinta 3 ya, atau malah kalau kalian one of the ambitious student out there, mungkin kalian akan meng-aim untuk bisa dipublikasi pada Q3 atau Q2. Untuk masalah biaya publikasi, kalian tidak usah khawatir, saya yang akan memprovide itu semua, seperti itu. Jadi memang kita fokusnya ya, ada 2 output dari mata kuliah ini. Yang satu adalah sistem ataupun aplikasi dari sistem pakar ya yang menerapkan infrastruktur basis pengetahuan yang efektif dan efisien, dan yang kedua adalah dari sistem atau aplikasi yang kalian buat, kalian olah, kalian revert, kalian convert menjadi sebuah paper. Dan yang itu paper yang kalian buat itu akan menjadi penilaian untuk UAS kalian, seperti itu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Atau mungkin ada yang sudah mulai menyesal, aduh gila gua nyesal dah ngambil knowledge management atau gimana gitu. Kalau kayak, udah saya mau nikah aja deh Pak. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Untuk kemampuan atau sub CPMK yang diharapkan dari tiap minggu, tiap pertemuan yang pertama, ya yang pertama ya knowledge apa namanya minggu ini, hari ini ya apa namanya memahami garis besar di mata kuliah knowledge management dan proyek akhir yang harus dikerjakan, ada kontrak belajar, knowledge management dan penjelasan proyek akhir, bla 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 ya. Oh ya, ini untuk komponennya 15% presensi, 30% tugas, UTS 20%, UAS 30%. Ada yang ingin dikomplain kayak Pak UTS-nya kekecilan 25%, saya mau UAS-nya 40, UTS-nya 45 Pak gitu kan. Presensinya kecilin aja Pak atau nggak usah, tugas aja. Monggo. Ada yang ingin di-adjust dari komponen ini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Kemudian untuk ini, untuk pertemuan next week ya kita akan membahas, udah mulai masuk konsep dari knowledge management ya, ada knowledge management, karakteristik dan jenis knowledge management. Untuk pertemuan berikutnya akan membahas terkait knowledge management solution, dari ada nature of knowledge management dan juga knowledge management solution itu sendiri. Pertemuan keempat, mampu mengimplementasikan dari knowledge management menjadi sebuah solusi bisnis. Ada knowledge management strategi, dampak knowledge management pada bisnis, dan faktor knowledge management. Kemudian pertemuan kelima, masa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem pakar. Jadi mulai dari pertemuan kelima ya di week 5 ya, kita sudah akan berfokus kepada sistem pakar, yaitu yang pertama pengantar sistem pakar. Kemudian pertemuan ke-6 kita akan membahas terkait knowledge representation. Pertemuan 7 kita akan kuis ya. Tetapi untuk kuis saya bisa aja narik ya, tiba-tiba di pertemuan 4 saya jadikan kuis, atau pertemuan 3 juga bisa jadi kuis ya. Itu apa namanya, saya bisa mengubah kapanpun. Jadi harapannya kalian semua tetap mempersiapkan setiap minggunya untuk belajar, karena saya bisa saja memberikan kuis dadakan seperti itu. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS, pertemuan ke-9 kita akan membahas terkait reasoning dan inference ya, inference engine ya, di mana kalian sudah bisa untuk melakukan atau mengimplementasikannya. Kita akan mempelajari terkait reasoning pada sistem pakar, ada forward chaining, backward chaining, ada fuzzy, ada dan yang lainnya saya lupa. Tapi yang banyak digunakan ada 3 itu. Kemudian ada inference engine pada sistem pakar. Untuk ininya, metodenya kita akan self directed learning. Kalau kalian lihat ya, di sini ketika kita kontekstual maka saya akan memberikan materi, tetapi ketika self directed atau project based learning seperti mata kuliah saya yang lainnya, maka ini merupakan tugas dan kalian yang akan actively menjelaskan dan memberikan presentasinya seperti itu. Kemudian poin nomor 10 ya, ini akan membahas terkait klasifikasi problem solving. Pertemuan 11 sub CPMK-nya mahasiswa mampu mengimplementasikan XPS design atau expert system ya, XPS itu desain dari sistem pakar. Kok ini kenapa ada gini ya? Dan kemudian yang di pertemuan pertemuan ke-12 akan membahas terkait atau mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pakar, dan terus pertemuan 13 akan kuis. Pertemuan 14 kalian akan mempresentasikan proyek akhir kalian. Pertemuan 15 kalian akan mempresentasikan paper yang kalian buat, dan pertemuan 16 kalian akan UAS. Oke, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi dulu? Monggo. Oh iya, ini juga kan
total ada 6 ya, ada 6 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya. Oleh karena itu, eee, maka akan dibagi ya menjadi 2 kelompok, satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang yang kemudian akan berfokus kepada proyek akhir. Nah, untuk kelompok apakah kalian ingin saya yang membagi atau kalian ingin membagi sendiri? Monggo. Maaf Pak, 7 Eh, kok 7? sama Novita 1. Novita kan bukannya karyawan? Enggak Reguler? Pak, dia di reguler. Hmm, emang iya? Oh iya deng. Lah, dia nggak masuk ya? Nah, kiranya tuh dia belajar dengan Bapak tuh sendiri kayak peminatan kemarin, makanya dia mau masuk ke karyawan, belajarnya taunya harusnya bareng-bareng, dia belum tahu katanya gitu. Oh, bulat. Oke. Ya wis, berarti 7, berarti ada 4 dan 3 ya? Nggak apa-apa, itu. Ini mau bagi sendiri atau mau saya yang bagikan? Bagi sendiri aja Pak. Apa nih? Oke, ya udah berarti bagi sendiri aja ya. Nanti langsung, apa namanya, dibuatkan karena ini, apa namanya, sudah harus dipersiapkan dari dewan ya. Kalian ingin membuat apa untuk proyek akhir dan lainnya karena setiap minggu atau setiap pertemuan saya akan menanyakan terkait update tugas kalian. Update dari proyek akhir kalian. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin disampaikan? Oke, kalau tidak ada, berikutnya saya ingin kalian, apa namanya, menunjuk siapa yang akan menjadi koordinator mahasiswanya untuk kelas saya. Biasanya siapa kalau yang menjadi, ya gampannya ketua kelas lah ya? Atau ini saya tunjuk aja nih, siapa yang menjadi ketua kelas? Atau ada yang mau volunteer kan? Mungkin Mbak Aul mau atau Mas Fahmi? Pak Aulia aja, Pak. Jangan Pak, biasanya Firly Pak. Siapa nih? Aulia, Firly? Kamalia sih, Pak. Oke, Kamalia ya? Oke, kalau gitu untuk KM-nya maka akan Mbak Kamalia ya. Setuju atau ada yang mau mengusulkan nama lainnya? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, ya udah kalau gitu Mbak Kamalia ya. Dia mumpung nggak bisa ngomong kan nih, nggak ada mic soalnya. Nah, ya. Udah nggak apa-apa Mbak. Oke, berarti Mbak Kamal akan menjadi KM-nya. Berikutnya saya minta ya Mbak Kamal untuk ini Mbak ya, apa namanya, saya minta Mbak Kamal untuk dibuatkan, WhatsApp grupnya untuk koordinasi di sana dan juga mohon segera dikabari untuk anggota kelompoknya siapa saja, dua kelompok ya. Tuh mungkin Mbak Novi nanti bisa dikabari ya, apa namanya, terkait dari, kelompok ini, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Udah sih itu aja, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada Pak. Oke, udah clear semua ya. Ini saya tanya satu-satu nih. Mbak Intan, ada yang mau ditanyakan nggak Mbak? Mbak Ulan gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada, ini atau mau ada yang ditanyakan terkait KP juga monggo ditanyakan. Atau tanya terkait apa gitu kayak, Pak kapan akreditasi gitu kan, atau apa gitu. Monggo dipersilahkan. Atau kayak, Pak tempat makan yang enak di mana ya? Boleh gitu kan.
Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, berarti saya tutup untuk kelas hari ini. Oke, kita tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak yang sudah hadir di kelas pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua minggu depan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah. Stay safe and stay healthy. Selamat melanjutkan aktivitas atau kelas berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak, terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih.